Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini pada intinya berbicara tentang kasih. Kasih itu mencakup kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Sepanjang hidupnya, Yesus sangat menekankan tema kasih ini, baik dalam pewartaan maupun tindakannya. Kita tahu dalam Injil, Yesus banyak melakukan mujizat. Mujizat yang dilakukan Yesus ini bukan karena Ia ingin dikenal sebagai penyembuh, tetapi pertama-tama Ia lakukan karena Ia mengasihi manusia. Ia tidak ingin manusia menderita dan sakit. Kasih Yesus adalah kasih yang menyembuhkan, kasih yang menyelamatkan. Injil hari ini dibuka dengan pertanyaan dari seorang ahli Taurat, "Hukum manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa." Yesus memulai memberikan jawaban dengan kata dengarlah. Yesus mengatakan itu bukan tanpa maksud. Makna mendengarkan menunjuk pada penginternalisasian kasih dalam diri yang dimulai dengan mendengarkan sabda tentang kasih. Mendengarkan adalah sebagian dari semangat kasih itu. Dalam hidup sehari-hari kita sebagai seorang Katolik, mungkin semangat mendengarkan itu sulit untuk kita lakukan. Banyak orang mengatakan bahwa berbicara lebih mudah daripada mendengarkan, dan hal itu benar adanya. Kita lebih mudah untuk berbicara daripada mendengarkan. Dalam keseharian kita, dalam banyak kesempatan, kita lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Padahal Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga dan hanya 1 mulut. Hanya sedikit waktu yang kita sediakan untuk mendengarkan.
padahal mendengarkan adalah jalan menuju kekayaan pengetahuan. Tanpa kita sadari, hal itu benar adanya, karena pengetahuan yang kita miliki sebenarnya berawal dari mendengarkan. Sehingga, jika kita ingin kaya akan pengetahuan dan kasih, maka mulailah dengan mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya dalam ayat berikutnya, Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan sebenarnya merangkum seluruh diri manusia, karena hidup manusia yang berlandaskan kasih ditopang oleh hati, jiwa, akal budi, dan juga kekuatan dirinya dalam hidup itu. Itu artinya mencintai Tuhan tidak bisa setengah-setengah. Cinta kepada Tuhan harus berada pada tingkat pertama di setiap saat sepanjang hidup kita. Tentu saja hal ini tidak mudah untuk dilakukan, karena dalam kenyataannya, cinta kepada Tuhan mungkin menjadi nomor kesekian dalam hidup kita. Arus modernisasi dan teknologi yang pesat sekarang ini menyebabkan kita manusia lebih menyembah dan mencintai teknologi daripada Tuhan. Teknologi dijadikan sesembahan atau dewa baru. Contoh nyata, orang bisa asik WhatsApp-an, TikTok-an, atau live di dalam gereja, padahal saat itu sedang ada perayaan Ekaristi, ada misa, atau ada doa. Mencintai Tuhan dapat diwujudkan dengan mendukung apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Ini yang paling realistis yang dapat kita lakukan. Pada ayat lain, Yesus mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Di dalam dunia cinta, biasanya datang dengan bersyarat. Kita mencintai orang lain dengan syarat. Ada beberapa model cinta bersyarat ini. Pertama, kita mencintai seseorang karena ia memiliki materi. Menjadi teman, sahabat, atau pasangannya akan sangat menyenangkan kita karena kita bisa dapat materi dari dia. Tetapi kalau tiba-tiba materi apapun yang ia miliki itu habis, maka cinta kepadanya juga akan lenyap. Cinta seperti ini tidak akan muncul kepada orang yang tidak memiliki harta atau miskin. Apakah kita juga menjalankan cinta seperti ini? Silakan bertanya pada diri kita masing-masing. Yang kedua, kita mau mencintai orang lain karena orang tersebut berbuat baik kepada kita. Cinta kedua ini terarah pada perbuatan. Saya mencintainya karena ia telah berbuat baik kepada saya. Cinta ini tidak diarahkan kepada kepribadian secara menyeluruh, melainkan sejauh ia berbuat sesuatu yang menyenangkan saya. Padahal, kalau kita mencintai seseorang, maka kita harus bisa menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Apakah kita juga menjalankan cinta seperti ini? Silakan bertanya pada diri kita masing-masing. Yang ketiga, cinta diarahkan untuk memilih sifat-sifat atau karakter kepribadian seseorang. Mungkin orang itu tidak memiliki harta, namun karena memiliki wajah yang cantik atau tampan, maka dengan mudah cinta diarahkan kepada sifat-sifat itu. Cinta juga bisa terarah pada sifat atau karakter seseorang yang cocok dengannya. Misalnya, saya mencintai seseorang karena perangainya yang gembira, ramah, penuh pengertian, dan penuh perhatian.
sedangkan yang tidak seperti itu tidak akan saya cintai. Jenis-jenis cinta tadi adalah jenis cinta yang selektif. Cinta semacam itu adalah cinta yang bercorak egoistis. Yang terjadi sebenarnya orang tidak benar-benar mencintai sesamanya. Mencintai tanpa syarat adalah seperti yang Yesus katakan, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kita memiliki kekurangan dan kelebihan, maka kita pun harus mencintai orang lain lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Itulah cinta tanpa syarat. Sebagai seorang Katolik, mencintai tanpa syarat mutlak perlu. Sebagai pengikut Kristus, semua orang patut dicintai dengan kadar yang sama, karena memang cinta tidak pernah membeda-bedakan. Saudara-saudari yang terkasih, pada ayat terakhir, ketika ahli Taurat mengungkapkan persetujuannya terhadap kata-kata Yesus, Yesus berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Seperti yang kita ketahui, ahli Taurat adalah orang yang sangat tidak menyukai keberadaan Yesus. Yesus tahu bahwa mereka tidak menyukai apa yang ia lakukan. Tetapi Yesus tidak pernah membenci ahli Taurat tersebut. Justru Yesus memandang ia sebagai seorang yang bijaksana dan mengatakan bahwa ia tidak jauh dari kerajaan Allah. Yesus benar-benar mengamalkan apa yang ia wartakan mengenai cinta kasih. Ia tidak membenci dan mendendam terhadap ahli Taurat tersebut. Sikap Yesus ini seharusnya juga menjadi sikap kita, terlebih saat kita berhadapan dengan orang yang mungkin bersalah kepada kita atau yang tidak menyukai kita. Kebencian dan dendam adalah dua hal yang dapat menutup diri kita dari cinta kasih kita kepada sesama kita. Akhirnya, jadikanlah cinta sebagai jantung dalam hidup kita. Jantung yang dapat membuat hidup kita lebih hidup. Cinta akan membuat hidup kita menjadi lebih damai, karena dengan menghadirkan cinta dalam hidup kita, tidak ada lagi pintu yang terbuka bagi masuknya iri hati, dendam, dan kebencian. Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari seorang gadis mendatangi seorang bijak. Ia bertanya kepada orang bijak itu tentang dosis kasih yang sehat. Orang bijak itu terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia tidak habis pikir, di zaman seperti ini masih ada orang yang peduli terhadap kasih. Bukankah kasih satu terhadap yang lain sudah semakin musnah dan tergerus? Bukankah kasih itu sudah terkamuflase dengan berbagai bentuk egoisme dan kepentingan diri? Sebenarnya, apa yang kamu rasakan dari kasih itu? Apakah kamu punya masalah dengan kasih? Tanya orang bijak itu kepada gadis tersebut. Gadis itu tersenyum mendengar pertanyaan orang bijak itu. Ia tidak siap untuk menjawab pertanyaan orang bijak itu. Bagi gadis itu, kasih adalah segala-galanya dalam hidup ini. Orang yang tidak mempunyai kasih tidak akan mengalami damai dalam hidupnya. Yang ada adalah permusuhan yang terus-menerus. Setelah lama terdiam, gadis itu berkata, "Saya ingin hidup secara baik dan normal. Saya tidak ingin hidup saya dipenuhi oleh permusuhan. Saya ingin hidup saya selalu dipenuhi oleh kebaikan dan kasih." Orang bijak itu berdecak kagum atas jawaban gadis itu. Ia tidak menyangka bahwa gadis itu akan menjawab seperti itu. Karena itu orang bijak itu berkata, "Anda telah menemukan damai dalam hidup Anda saat Anda mulai berbicara tentang kasih. Anda telah mulai merajut hidup yang bahagia saat Anda mengutamakan kasih di atas segala-galanya."
Tetapi yang saya butuhkan adalah beberapa dosis kasih yang sehat yang harus saya gunakan dalam satu hari, kata gadis itu. Nak, dalam hal kasih tidak ada dosis. Yang harus Anda lakukan adalah mengasihi terus-menerus tanpa batas. Ketika Anda mengasihi sesamamu, saat itu pula Anda mengalami sukacita dan damai. Banyak orang mengalami kekeringan kasih dalam hidupnya karena mereka membatasi kasih itu. Mereka tidak mau melakukan hal-hal yang lebih besar dan lebih baik bagi sesama. Mengapa hal seperti itu terjadi dalam kehidupan manusia? Hal ini terjadi karena manusia egois. Manusia melakukan sesuatu bagi sesamanya hanya untuk kebahagiaan dirinya sendiri, kata orang bijak itu. Saudara-saudari yang terkasih, kisah tadi mau mengatakan kepada kita bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Orang yang melakukan hal-hal yang baik bagi sesamanya mesti mendasarkan perbuatannya pada kasih itu. Kasih tidak bisa dibatasi seperti dokter yang memberikan dosis obat kepada seorang penderita sakit. Mengapa? Karena setiap orang yang melakukan kasih itu menumbuhkan kehidupan. Orang yang mengutamakan kasih dalam hidupnya akan menemukan hidup ini begitu indah. Ia memberi hidup dengan kasih yang tak terbatas. Dari waktu ke waktu ia akan bertumbuh menjadi orang yang kaya akan kebaikan. Memang tidak mudah untuk bertumbuh dalam kasih itu. Mengapa? Karena orang sering dikuasai oleh egoisme. Orang dikuasai oleh kepentingan dirinya sendiri. Orang tidak dikuasai oleh kasih yang tak terbatas terhadap sesamanya. Karena itu, orang beriman mesti selalu mengutamakan kasih dalam hidupnya. Dengan demikian hidup ini akan menjadi lebih indah dan damai. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala rahmat, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami. Kami ini sering lemah, maka bila kami menyeleweng, bimbinglah kami kembali, agar kami selalu setia kepada perintah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.